Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perkembangan teori organisasi dari masa ke masa. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desti Sagita Syahrini Nur Cahyo dengan NBI 102 dengan rekan saya. Saya Gata Hanabel dengan NBI 085. Saya Febiola Aliza Kusuma dengan NBI 091. Oke, baik. Pada penugasan terstruktur satu ini, kami mengambil judul Perkembangan Teori Organisasi dari Masa ke Masa. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Jadi organisasi adalah suatu kelompok atau wadah di mana sekelompok individu bekerja sama secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi organisasi dapat berbentuk formal maupun informal dan memiliki aturan, sistem, serta prosedur yang mengatur hubungan antara anggotanya. Untuk entitas suatu organisasi sendiri, yang pertama itu ada pemimpin utama, yang mana individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi seluruh organisasi. Untuk yang kedua, ada manajemen menengah, yaitu menerjemahkan strategi dan kebijakan dari pemimpin utama menjadi rencana yang lebih operasional dan mengelola berbagai departemen atau unit. Untuk yang ketiga, ada staf operasional, yaitu anggota yang melaksanakan tugas harian dan aktivitas rutin yang mendukung fungsi utama organisasi. Dan yang terakhir ada karyawan atau anggota. Jadi karyawan atau anggota ini merupakan individu yang terlibat dalam aktivitas operasional dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pada materi ini kami mengambil studi kasus yaitu Samsung. Jadi pada entitas organisasi Samsung memiliki Samsung Group yang pertama. Jadi berperan dalam menentukan strategi jangka panjang, alokasi sumber daya, dan pengawasan keseluruhan atas berbagai anak perusahaan. Yang kedua ada Samsung Electronic, yang mana Samsung Electronic fokus pada produksi berbagai perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, televisi, komputer, dan komponen semikonduktor. Kemudian yang ketiga ada Samsung Display, yaitu anak perusahaan yang khusus memproduksi panel layar untuk berbagai perangkat elektronik Samsung, termasuk smartphone high-end dan televisi. Yang keempat ada Samsung SDI, yaitu berfokus pada pengembangan dan produksi baterai, termasuk baterai untuk kendaraan listrik dan perangkat elektronik portabel. Yang terakhir ada Samsung Biologic, yaitu mengkhususkan diri dalam produksi kontrak untuk obat-obatan biologi seperti vaksin dan terapi sel. Nah, di sini ada peran manajemen organisasi. Jadi, peran manajemen dalam organisasi itu bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengarahan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada peran manajemen organisasi terdapat yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengambilan keputusan, yang keenam ada HR development, kemudian yang ketujuh ada koordinasi, yang kedelapan ada inovasi dan adaptasi, dan yang terakhir ada komunikasi. Yang selanjutnya ada cara produk Samsung mempertahankan eksistensi. Yang pertama adalah strategi promosi holistik, yaitu menggunakan strategi promosi yang terintegrasi untuk menjangkau berbagai segmen pasar dengan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik konsumen. Yang kedua ada kolaborasi dan kemitraan. Samsung bekerja sama dengan berbagai mitra industri untuk menciptakan ekosistem yang lebih terhubung dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Yang ketiga ada responsif terhadap tren pasar. Samsung selalu responsif terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar. Samsung beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi dan memastikan produk tetap relevan dan diminati. Yang terakhir ada peluncuran produk baru secara berkala. Samsung secara konsisten meluncurkan produk-produk baru dengan teknologi terbaru, seperti televisi dengan kualitas gambar yang luar biasa dan perangkat wearable yang canggih. Di sini kita ada pendekatan dalam teori organisasi. Teori yang pertama ada teori klasik. Teori yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor
tahun 1856 sampai 1915 berdasarkan pengalamannya selama bekerja. Menurut teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis merupakan tujuan organisasi. Teori ini juga menyatakan bahwa manusia itu diasumsikan bertindak rasional sehingga secara rasional dengan menaikkan upah, produktivitas akan meningkat. Yang kedua ada teori neoklasik. Teori neoklasik yang berkembang dari teori klasik melalui percobaan Hawthorne melihat organisasi sebagai sistem terbuka dengan keterkaitan erat antara aspek teknis dan manusiawi, serta sikap karyawan sebagai faktor penting untuk produktivitas. Teori neoklasik mengungkapkan perlunya yang pertama ada partisipasi setiap orang dalam proses pengambilan keputusan, yang kedua perluasan kerja dan sebagai kebalikan dari spesialisasi, dan yang ketiga memberi kesempatan bagi junior untuk berpartisipasi. Dan terakhir ada teori modern. Teori modern merupakan teori yang mendekati masalah sebagai suatu sistem keseluruhan, memperhatikan berbagai variabel, dan memahami proses dinamis. Teori ini membahas sistem dan ketergantungan bagian, organisasi formal dan informal, struktur status dan peranan, serta lingkungan fisik. Teori modern menyatakan bahwa organisasi adalah sistem terbuka yang harus beradaptasi dengan lingkungannya, bukan sistem tertutup yang terpisah dari lingkungan. Di sini kita ada contoh peradaban dari organisasi tersebut. Teori klasik, contohnya ada organisasi militer Prusia. Organisasi militer Prusia pada abad ke-18 dikenal sangat disiplin, hierarkis, dan efisien. Ini adalah contoh klasik tentang bagaimana organisasi dapat dioperasikan secara efisien dan terstruktur. Setiap prajurit memiliki tugas yang jelas dan rantai komando yang sangat tegas. Yang kedua ada teori neoklasik. Contohnya pada tahun 1920-an, perusahaan Western Electric di Hawthorne, Illinois melakukan serangkaian eksperimen dengan mengubah berbagai variabel seperti pencahayaan, waktu istirahat, dan upah. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan fisik pada lingkungan kerja tidak selalu berdampak signifikan pada produktivitas. Yang ketiga ada teori modern. Contohnya adalah perusahaan startup Samsung, contohnya yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar sering menggunakan struktur organisasi yang datar. Contohnya adalah Samsung. Samsung dikenal sangat cepat dalam merespon perubahan pasar. Mereka mampu beradaptasi dengan tren, teknologi terbaru, dan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Selanjutnya, kita membahas tentang siklus hidup produk. Pengertiannya adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkannya kepada pasar atau market, hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Yang pertama itu ada introduction, yaitu pada tahapan ini produk mulai diproduksi dari bahan baku. Hasil produksinya merupakan produk atau barang di pasaran yang kemudian dikenalkan kepada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Yang kedua ada growth atau pertumbuhan. Tahapan ini biasanya menunjukkan apakah produk itu layak dipasarkan atau belum berhasil diterima oleh masyarakat. Sehingga kita harus mengevaluasi terlebih dahulu dan memperbaikinya sehingga produk dapat dikembangkan. Ketiga ada maturity atau kedewasaan. Pada tahap ini biasanya produk sudah tidak lagi mengalami kenaikan penjualan secara drastis, sebab masyarakat sudah terbiasa menggunakan produk tersebut, sehingga perlu adanya pembaruan terhadap produk tersebut. Yang terakhir itu ada decline atau penurunan. Tahapan ini produk mengalami penurunan dari segi penjualan karena minat konsumen menurun. Sehingga produk tersebut harus melalui tahapan extension yang dimana produk tersebut harus mengikuti tren-tren teknologi terbaru. Seperti yang kita ambil studi kasus pada ini adalah Samsung, TV tabung. Yang pertama introduction, karakteristiknya dominasi TV tabung ukuran layar terbatas dan fitur yang minim. TV Samsung salah satu pemain utama di pasar tabung, menawarkan berbagai ukuran dan model dengan harga yang kompetitif. Grafik pertumbuhannya, penjualannya masih stabil, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda stagnasi. Yang kedua, growth atau pertumbuhan. Karakteristiknya munculnya teknologi layar datar, LCD dan plasma, sehingga kualitas gambarnya meningkat.
TV Samsung berinvestasi besar-besaran dalam teknologi layar datar, memperkenalkan berbagai model dengan fitur-fitur terbaru. Grafiknya penjualan TV tabung mulai menurun drastis, sementara penjualan TV layar datar melonjak tajam. Maturity, karakteristiknya dominasi Smart TV, fitur-fitur canggih seperti internet, aplikasi, dan konektivitas. TV Samsung pemimpin pasar Smart TV, menawarkan berbagai model dengan sistem operasi Tizen, fitur-fitur unik, dan desain yang menarik. Pertumbuhan grafiknya, penjualan Smart TV melambat, tetapi tetap menjadi segmen pasar yang dominan. Terakhir ada decline, karakteristiknya penjualan TV tabung terus menurun, produksi dihentikan secara bertahap, fokus pada teknologi layar datar dan Smart TV. TV Samsung menghentikan produksi TV tabung, fokus pada pengembangan dan inovasi Smart TV. Grafik penjualannya TV tabung mendekati nol, sehingga bisa dilihat dari ilustrasi perkembangan TV Samsung dari tahun ke tahun. Pada tahun pertama kali 1970, TV tabung masih mengalami pada tahap introduction di mana diperkenalkan di masyarakat. Namun pada saat ini, 2024, pastinya Samsung mempelajari tentang gimana perkembangan teknologi itu sangat berjalan dengan pesat, sehingga dia melakukan perubahan dan mengikuti dengan kebutuhan konsumen-konsumennya, di mana sekarang konsumennya lebih berfokus pada inovasi Smart TV karena layar yang canggih, bagus, dan lebar, sehingga lebih banyak diminati daripada TV tabung. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila kami ada salah kata yang kurang berkenan. Semoga presentasi kami berdampak bagi kita semua. Terima kasih.